Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Kaslan SPD Mat MM selaku mentor kami. Kemudian yang kedua, yang terhormat Bu Kristi sebagai wakil SMA N 3 Padi. Tidak lupa teman-teman semuanya seperjuangan yang kami sayangi. Untuk pagi hari ini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia, unit kerja di SMA N 3 Padi. Untuk latar belakangnya, ya saya mengambil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN yang meliputi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang nanti diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PPK di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, dan diharapkan dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tugas pokok dan fungsi ASN P3K yang meliputi disiplin pegawai, etika kerja, serta sistem penilaian kinerja yang objektif, akuntabel, transparan. Next, Pak Roni. Maksud sudah dipaparkan oleh teman-teman semuanya. Lanjut, Pak Roni. Kemudian tujuan juga sudah dipaparkan oleh teman-teman semuanya. Waktu dan tempat di SMA 3 tentunya ya. Lanjut, Pak Roni. Nilai dan etika SMA Negeri 3 Padi tentunya kita sudah hafal semuanya. Lanjut, Pak Roni. Misi, lanjut lagi, rencana kerja, ya. Karena sebagai ASN, ya, nanti yang kaitannya yang fokus utama kita adalah untuk memaparkan RHK, khususnya adalah RHK saya pribadi yang saya ambil dari rencana kerja atasan langsung. Itu saya mengambil yang pertama, tersusunnya kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Lanjut, Pak Roni. Lanjut lagi. Nah, ini RHK saya ambil dari yang poin 1 dari atasan langsung, rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Saya mengambil tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau tersusunnya KOSP di SMA N 3 Padi. Rencana kerja, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kualitas atau target saya nanti 100%. Waktu yang akan saya laksanakan adalah selama 6 bulan. Kemudian kegiatan dan tahapan yang saya lakukan adalah, kebetulan dalam di SMA N 3 Padi itu posisi tempat duduknya teman-teman semuanya ya, itu dikelompokkan sesuai dengan mapel kita. Misalnya sejarah, ya, ada Bu Ayu, Pak Edi, saya, dan Pak Triyono. Itu tujuannya apa, teman-teman? Ya, untuk berdiskusi, ya, atau untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan mapel sesuai dengan tempat duduknya tadi. Kalau saya sejarah berarti berdiskusi dengan teman-teman sejarah, atau istilahnya adalah MGMP kecil, kan begitu, ya. Yang berkaitan dengan RHK saya, yakni tersusunnya kurikulum KOSP, berarti saya nanti harus bermusyawarah dengan guru sejarah, ya, membahas tentang CP, membahas tentang ATB, yang hasil akhirnya nanti saya harus bisa menyusun modul ajar, ya, bersama teman-teman
diskusikan. Yang pertama yang harus kita kuasai terlebih dahulu sehingga nanti muncul modul ajar yang bagus sesuai dengan kondisi lingkungan atau sesuai dengan kemampuan peserta didik yang kita miliki. Kita harus mampu mengenali CP itu apa, ya, CP. Karena apa? Untuk membuat ATP yang disediakan pemerintah adalah CP-nya dulu, sehingga kita breakdown atau sehingga kita harus pandai menentukan TP dan nantinya yang terakhir adalah ATP. Teman-teman semuanya, CP itu apa? Ya, CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam hal ini adalah kompetensi pembelajaran yang wajib dikuasai peserta didik di akhir fase pendidikan. Sedangkan ATP di sini adalah kompetensi pembelajaran yang harus atau wajib disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran, di dalam fase pembelajaran. Untuk siapa? Untuk peserta didik. Gunanya apa sih? Gunanya ini adalah agar peserta didik mencapai capaian pembelajaran tadi, atau agar peserta didik mampu mencapai CP itu sendiri. Kalau itu sudah kita kuasai, maka kita akan menentukan yang namanya ATP, kita akan menghasilkan ATP. Nah, ATP itu sendiri nanti kita sesuaikan dengan kondisi peserta didik kita masing-masing, kondisi peserta didik kita masing-masing. Nah, nanti kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Dan tentunya kemarin saya itu merasa tergelitik sama Bu Zayanti, karena tidak beda jauh 11-12 PPKN dengan sejarah. PPKN dengan sejarah itu kalau kita pada zaman dahulu, teman-teman ketika ditanya, Bu, saya itu kalau pelajaran sejarah, pelajaran PPKN itu boleh. Nah, itu tugas kami, tugas kami sebagai guru mapel sejarah, yang intinya katanya sejarah itu membahas tentang masa lampau begitu. Sebenarnya tidak, tidak masa lampau. Dari arti sejarah itu adalah apa? Bukan hanya masa lampau, sekarang pun dinamakan sejarah, yang akan datang pun dinamakan sejarah. Dan tugas saya bagaimana agar anak-anak mencintai sejarah, yang menurut persepsinya adalah pelajaran yang membosankan. Itu biasanya kalau saya di kelas itu membandingkan seperti kelas 10, kelas 11 dengan anak-anak KKO. Kalau anak KKO saya kasih metode pembelajaran proyek based learning dengan model misalnya metode diskusi, sangat tidak jalan, membosankan katanya itu seperti itu. Tapi ketika saya terapkan di 11.1 di 11.3 sampai 4 itu Masya Allah anak-anak sangat berinteraksi begitu, Terus bagaimana agar sejarah disukai di anak KKO? Saya memakai model sama program based learning, tapi saya padukan dengan metode picture and picture. Saya kasih gambar. Misalnya waktu itu materi saya tentang Hindu Buddha, karena kita domisilinya di Jawa Tengah. Saya kasih gambar yang berkaitan dengan Hindu Buddha. Saya kasih gambar Prambanan dengan saya kasih gambar Borobudur. Saya suruh untuk menganalisa apa yang kamu temukan di Borobudur, apa yang kamu temukan di Prambanan. Ternyata anak-anak KKO udah antusias. Bu, yang namanya Borobudur itu
masuk bahwa yang namanya Borobudur itu adalah candi peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Tapi itu ada lagi, Bu saya tahu itu Bu, yang namanya Borobudur itu saya masih ingat sama sejarah waktu SD bahwa yang namanya Borobudur itu ya dibangun pada masa dinasti Sailendra, utamanya pada zaman Raja Samarapungga. Saya Bu, kamu kok tahu Kak begitu? Sebenarnya saya cinta sejarah Bu, tapi kalau yang namanya diterangkan dengan ceramah ya membosankan Bu, tapi kalau saya dikasih stimulus berupa gambar, ternyata anak-anak itu sama antusias banget. Kemudian Prambanan ada yang bisa, Bu itu candi Hindu Bu. Saya kaitkan itu di Jawa Tengah ya anak-anak, coba kamu cari ya kerajaan yang bercorak Hindu Buddha selain di kita. Ada yang menyebutkan bercerita dan sebagainya, itu saya padukan ternyata apa ya cara pemberlakuan pesta didik ya untuk proses pembelajaran dan proses belajar mengajar itu harus kita kenali dulu kemampuannya begitu ya. Kalau yang misalnya pandai kita kasih PBL kita padukan dengan PJBL begitu. Ada apa ya? Ada hasilnya begitu. Ya, ternyata itu kalau diterapkan yang semua adalah pembelajaran sejarah adalah sangat istilahnya anak-anak adalah memboringkan. Tapi akhirnya kalau kita menggunakan metode dan model yang tepat bahwa sejarah adalah ya membuat anak-anak happy, gembira, bahagia begitu. Ya. Dan sebelumnya tadi karena kita pada orientasi yang lalu sebagai ASN kita harus menekankan berakhlak. Tapi itu berakhlak artinya adalah berorientasi pada pelayanan yang tadi sudah dikupas tuntas sama Bu Ayu bahwa penyakitnya macam-macam itu ya ASN, dan saya sangat tertarik itu dan saya sering membaca di media sosial itu ya, sehingga nanti saya terapkan dalam RHK dalam penyusunan CP, ATP dan modul ajar. Saya juga mengimplementasikan ya seperti kayak gini. Yang pertama dalam CP saya melakukan diskusi dengan teman-teman sejarah dan kepala sekolah secara proaktif agar tersusun dokumen KOSPE yang sesuai. Jadi berakhlaknya saya memasukkan berakhlak yang adaptif begitu. Kemudian yang kedua, saya merusun perangkat ajar dengan cermat, disiplin dan bertanggung jawab. Ya, nilai akhlaknya saya mengambil akuntabel. Kemudian yang terakhir, saya terbuka dalam bekerjasama dengan rekan sejawat dalam menyusun dokumen KOSPE. Jadi tentang berakhlak sebagai ya kita sebagai ASN ya harus benar-benar memahami satu persatu makna berakhlak itu. Kalau kita sudah paham, maka kita akan mengimplementasikan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga yang namanya berakhlak adalah benar-benar ada di jiwa kita sebagai ASN. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya paparkan. Mohon masukan dari teman-teman semuanya. Monggo yang mau memberi masukan. Matur nuwun Bu Sofi telah